Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, SEI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviani, NIM 2020121174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset, Return on Equity, dan Risiko Bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan sektor konsumer non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Yang pertama, latar belakang, yaitu suatu perusahaan yang berorientasi laba biasanya mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Perusahaan harus mempertimbangkan sehubungan dengan kebutuhan modal yang tentunya hal ini menjadi masalah penting dalam suatu keputusan pendanaan. Struktur modal menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal itu dikarenakan apabila struktur modal perusahaan tidak maksimal atau perusahaan tidak bisa menentukan komposisi struktur modal dengan baik, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan. Berikut adalah nilai debt to equity pada perusahaan sektor konsumer non-siklikal tahun 2018 sampai 2022. Adapun perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yaitu terdapat penambahan variabel baru, yaitu variabel independen berupa return on equity dan risiko bisnis. Selanjutnya, untuk objek penelitian, saya menggunakan perusahaan sektor konsumer non-siklikal dan tahun penelitian pada tahun 2018 sampai 2022. Adapun untuk landasan teori, saya menggunakan dua teori, yaitu teori pecking order dan teori trade-off. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis, di mana hipotesis 1 menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal, hipotesis 2 struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal, hipotesis ketiga return on equity berpengaruh positif terhadap struktur modal dan risiko bisnis, yaitu hipotesis keempat berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana variabel dependen menggunakan struktur modal yang diukur dengan DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Selanjutnya untuk variabel independen, yang pertama ada pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan diukur dengan penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Yang kedua ada struktur aset, diukur menggunakan aset tetap dibagi total aset. Selanjutnya untuk variabel independen yang ketiga ada return on equity. Return on equity ini diukur dari laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Yang terakhir ada risiko bisnis. Untuk rumus dalam menghitung risiko bisnis ini yaitu laba bersih sebelum pajak dan bunga dibagi ekuitas. Adapun metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian data kuantitatif, data sekunder berupa laporan tahunan, dan populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor konsumer non-siklikal yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022 dengan teknik purposive sampling. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 uji. Yang pertama ada uji statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, dan yang keempat ada uji hipotesis. Demikian hasil presentasi dari proposal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.